masuk ke sesi DMH Talk ya. DMH Talk itu merupakan seri diskusi dari DMH di mana kita akan berdiskusi dengan para teoritis hukum dan praktisi hukum yang tujuannya adalah untuk saling berdiskusi dan berdialektika. Nah, dengan adanya DMH Talk ini, kami harap mampu menyampaikan pengetahuan hukum secara lebih santai kepada masyarakat, terutama masyarakat yang awam akan hukum. Sekaligus juga menjadi wadah sharing ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik, di sini telah hadir sebagaimana yang telah kita ketahui, ada pembicara yang sangat luar biasa yang akan memaparkan tentang bantuan hukum, di mana pemaparan tersebut tentunya sudah dibuktikan dengan keahlian beliau yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yakni Bapak Haji Hasan Bisri MS SPDI SH MH. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Haji Hasan Bisri MS SPDI SH MH. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Oktober 1978. Agama Islam. Pernah menempuh pendidikan formal di MIS Tanbihul Atfal Tegal Gubuk Cirebon Jawa Barat, MTS Al-Hilah Tegal Gubuk Cirebon Jawa Barat, MAN 3 Kota Cirebon, IAI Cirebon Fakultas Tarbiyah, IAI Cirebon Fakultas Syariah, UMC Cirebon Fakultas Hukum, dan UGJ Cirebon Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Organisasi yang pernah diikuti: anggota NU Kota Cirebon, Ketua DPD Jawa Barat LSM Bar, penasehat hukum media online dan cetak Global Newa TV, penasehat hukum media online Koran Pemuda, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Deal Bersatu, kemudian Direktur Law Firma dan Partner HBMS. Nah, diskusi kita pada hari ini akan membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang termarginalkan. Nah, berbicara mengenai bantuan hukum, tentunya masyarakat membutuhkan hal tersebut. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itulah yang diungkapkan oleh Cicero. Maka di setiap sendi di kehidupan masyarakat, nyaris selalu berdampingan dengan hukum. Namun, pembelajaran tentang hukum itu sendiri cukup dan bahkan sulit diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan. Hal tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum, dan ketidakketahuan tersebut mengancam masyarakat berhadapan dengan hukum dan menyeret mereka berurusan dengan hukum. Nah, dan tidak hanya itu, bahkan masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum harus mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, dengan adanya diskusi kita pada pagi hari ini dan pemateri yang juga telah hadir, diharapkan dapat meluruskan stigma kita selama ini dan sekaligus dapat memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Langsung saja diskusi santai kita pada DMH Talk 1 pada pagi hari ini dengan pemateri Bapak Haji Hasan Bisri MS SPDI SHMH. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rekan-rekan semua, para pecinta hukum, para penegak hukum, dan juga para praktisi hukum dan calon-calon penegak hukum. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama bersyukur bisa bersilaturahmi dan muwajahah dengan adanya Zoom meeting ini untuk membahas bagaimana kita bisa berperan aktif sebagai praktisi hukum atau sebagai penegak hukum ataupun sebagai pembantu penegakan hukum. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pada kesempatan hari ini kita semua mendapatkan syafaat dari beliau.
Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya, bahwa pada hari ini kita sama-sama belajar. Dalam konteks ini kita akan sama-sama belajar bagaimana peranan bantuan hukum bagi masyarakat termarginalkan. Kita tahu melihat ke belakang bahwa hukum negara kita adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 1945 bahwa negara kita adalah negara hukum. Artinya apa? Bahwa kita semua mendapatkan hak-hak untuk membela hukum. Artinya kita sama-sama akan mengharapkan bahwa keadilan kita dapatkan di negara kita ini. Kita harus lebih mengenal apa itu LBH. LBH adalah bantuan hukum, merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma pada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang yang sekelompok orang miskin yang tidak mampu dalam hal sandang maupun pangan. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum. Dalam konteks ini, kita melihat ke belakang. Sebelum adanya lembaga bantuan hukum, bagaimana hukum yang ada di Indonesia kita ini? Yang kita kenal bahwa hukum kita di Indonesia tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hal inilah yang mengacu pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 16 2011. Inilah tentang bantuan hukum, inilah yang kita apresiasikan kepada negara kita. Karena menganut negara kita adalah menganut sistem negara hukum, rule of law. Artinya dengan demikian, bahwa kedudukan warga negara Indonesia adalah sama. Maka, tetapi dengan adanya rule of law ini, kita sama-sama kedudukannya di mata hukum, tapi prakteknya tidak semua sama. Dengan demikian, para pencari keadilan, yang khususnya masyarakat marginal, itu memandang sebelah mata tentang hukum yang Indonesia kita. Dan disinilah peran kita sebagai calon penegak hukum, mahasiswa hukum, calon advokat, dan lain sebagainya adalah untuk bisa menepis tentang bahasa seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa berperan aktif terhadap masyarakat yang termarginalkan? Apa sih marginal? Marginal itu adalah masyarakat sekelompok orang yang terasingkan atau terpinggirkan dengan adanya orang-orang tertentu yang mampu membeli ataupun mampu membayar pengacara untuk mendapatkan keadilan. Maka konteks ini adalah kita bagaimana kita berperan aktif kepada mereka. Bagaimana kita bisa berikan aktif kepada mereka dengan cara bagaimana? Maka kita perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, kecuali kepada desa-desa terpelosok. Mungkin kita di Pulau Jawa bisa mengakses semua yang ada. Bisa mengakses atau bisa bertanya langsung kepada praktisi hukum. Tapi bagaimana masyarakat kita yang ada di luar Jawa? Yang jauh dari akses internet, yang jauh dengan akses kebudayaan yang sekarang modern. Inilah tugas kita bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum, sebagai penegak hukum untuk memberikan pandangan hukum kepada mereka. Kita tahu bahwa masalah hukum tidak bisa kita tepis. Tetapi adalah bagaimana kita meminimalisir banyak terjadinya kejahatan supaya nanti kita bisa hukum ini ditegakkan. Dalam konteks ini adalah kita harus banyak memberikan sosialisasi. Lebih banyak harus menyampaikan bahwa hukum yang ada di Indonesia adalah hukum positif. Hukum yang harus kita tegakkan, kemudian kita jalankan. Kemudian kita juga harus sama-sama penegakan hukumnya harus dijalankan secara baik. Maka konteks hukum inilah, maka kita harus sama-sama kita untuk memajukan ataupun memberikan pandangan kepada mereka. Nah, apakah kita perlu adanya lembaga bantuan hukum? Jelas sangat perlu.
Bagaimana cara kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat termarginalkan? Yaitu yang pertama adalah kita harus punya jiwa sosial. Dalam konteks ini, ketika kita sebagai advokat, sebagai paralegal atau pemangku kebijakan setempat, kita harus ikhlas membantu mereka, masyarakat yang termarginalkan atau masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang miskin, yang pencari keadilan, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang tertentu. Maka disebut jiwa sosial kita sebagai para advokat, sebagai para legal, terjun ke bawah untuk menyampaikan, untuk mendampingi, supaya para kaum marginal itu adalah bisa tersalurkan, bisa tersampaikan. Rekan-rekan semuanya, salah satu yang perlu kita ketahui, bahwa sampai detik ini, sampai saat ini, LBH di Indonesia yang terakreditasi hanya sekian orang. Tetapi yang belum terakreditasi masih sangat banyak. Apa terkendala mereka yang tidak terakreditasi? Mungkin salah satunya adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa LBH itu, adanya LBH itu sangat bermanfaat. Maka perlu kita sebagai penegak hukum, sebagai aktivis hukum, perlu menyampaikan kepada mereka, ayo, bagaimana hukum bisa disosialisasikan, dipahami oleh masyarakat bawah. Terkadang masyarakat bawah sendiri, daripada kami memperjuangkan hak melalui penegak hukum, akan banyak sekali kerugian-kerugian material. Itulah image yang sekarang yang dirasakan oleh masyarakat marginal. Nah, maka dengan adanya Zoom meeting ini, kita perlu sekali menyampaikan bahwa hukum itu sangat penting, bahwa pengenalan hukum itu sangat penting, bahwa kita penegakan hukum itu sangat penting. Kita juga mencegah pelanggaran hukum sangat penting. Kalau kita mampu mencegah banyaknya kejahatan ataupun tindakan penyimpangan hukum, itu akan banyak membantu negara, membantu mengurangi budget negara. Disinilah maka ayo kita sama-sama sebagai para peneliti hukum ini untuk tetap menjalankan atau menyampaikan kepada masyarakat tentang masalah hukum ini. Halo, jelas sudah suaranya? Halo Bu? Jelas. Jelas Pak. Ya, halo. Moderator? Iya Pak, jelas Pak. Ya, baik. Maka kita kembali ke persoalan ini. Maaf ada gangguan teknis di sini. Tidak apa-apa Pak. Apa penyebab dari persoalan marginalnya masyarakat? Artinya apa? Bahwa banyaknya sekali, hampir 5% penduduk Indonesia itu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Ini persoalan hukum juga akan sangat mempengaruhi terhadap mereka. Ketika para kaum marginal yang ingin mendapatkan keadilan, mereka harus ke sana kemari, di berbagai bantuan hukum, berbagai advokat ditolak karena tidak memiliki biaya. Ini bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum, bagaimana kita sebagai paralegal, bagaimana kita sebagai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia ini bisa berperan aktif. Kemarin kami sudah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Cirebon agar semua desa bisa diselesaikan supaya nanti ada sosialisasi hukum, entah itu 1 bulan atau 3 bulan sekali kepada masyarakat, terutama masyarakat di bawah. Maka ini adalah salah satu peranan kita terhadap masyarakat termarginalkan atau masyarakat yang kita kenal itu masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu. Mengapa mereka selama ini banyak sekali hak-haknya diambil oleh orang-orang yang mampu? Karena mereka tidak mampu membayar pengacara, tidak mampu membayar penegak hukum, tidak mampu memberikan bantuan atau meminta bantuan kepada para advokat. Inilah kita sampaikan kepada semua masyarakat yang miskin, yang tidak mampu, agar kita bisa berperan aktif. Yang pertama adalah perlu adanya jiwa sosial dalam diri kita, Bapak Ibu. Ketika kita punya jiwa sosial,
maka kita akan dengan tulus, dengan ikhlas untuk membantu penegakan hukum, untuk membantu masyarakat termarginalkan supaya hak-haknya terpenuhi, secara keadilannya bisa terpenuhi. Ketika kita sudah menilai hukum itu dengan budget, maka akan sangat sulit penegakan hukum di Indonesia. Kita tahu ketika kita buat pelaporan kepolisian, kalau tidak ada rokok dan sebagainya tidak jalan. Kemudian kita naik sampai ke P21, ke kejaksaan, ketika tidak memiliki dan lain sebagainya. Vonisnya akan sangat tinggi, tetapi bagi mereka yang jelas-jelas melakukan tindakan seperti koruptor, vonisnya sangat ringan. Begitu sampai dengan tingkat kehakiman, tingkat pengadilan. Hakim akan menilai, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Tetapi apa? Ketika yang terjadi persandung hukum adalah masyarakat yang tidak mampu, mereka langsung memvonis sesuai dengan normatif dan aturan yang ada. Kami LBH yang saya pimpin, maka salah satu syarat utama adalah bahwa di LBH kami tidak pernah menerima anggota yang tujuannya untuk mencari uang. Tetapi bagaimana kami menerima anggota, semua anggota Anda harus berjiwa sosial. Karena inilah adalah peran penting sebagai LBH kita ini untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. Memang ketika kita menghadapi persoalan hukum di lapangan, yang kita terima pemberi kuasa adalah orang tidak mampu, kita memang terkendala banyak sekali. Terkendala mengenai transportasi, BOP, apalagi kita mendapat perjalanan yang jauh. Inilah kita mengharapkan kepada negara ketika sudah ada undang-undang yang dibuat tentang bantuan hukum, negara pun harus bisa hadir, harus bisa memberikan jalan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum, bukan hanya sekedar membentuk, tapi harus juga memfasilitasi, bukan hanya sekedar yang terakreditasi, tapi tidak pun harus kita dijalankan. Supaya apa? Supaya kita berfungsi. Ini akan menjadi bumerang kepada LBH apabila kita membuat LBH atau membuat lembaga bantuan hukum yang di dalamnya tidak dibantu atau tidak diakomodasi oleh pihak pemerintah. Maka dengan seperti ini, seperti yang kita kemarin banyak sekali yang kita terima dari kejaksaan, dari kepolisian tentang bagaimana pendampingan yang jadi terdakwa di atas 5 tahun. Kami semuanya di LBH kami semuanya dari pribadi, tidak sedikit pun dari pemerintah. Maka konteks ininya kami mengharapkan, mengajak semua pihak, terutama pemilik LBH ataupun ketua-ketua LBH yang ada di Indonesia, untuk bisa sama-sama membela masyarakat yang termarginalkan. Bagaimana kita solusinya? Solusinya kita harus sama-sama bekerja sama, kemudian dari semua ya pemilik pemerintah, kemudian juga pemimpin-pemimpin LBH, donatur, ataupun instansi setempat yang memiliki budget untuk biaya bantuan hukum. Maka kalau kita hanya akreditasi saja mengharapkan bantuan hukum dari pemerintah pusat, ini akan banyak kendali di lapangan. Maka konteks yang paling kita utamakan adalah bagaimana kita kehadiran LBH kita ini, lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia ini, bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, sekeliling kita. Sehingga ketika kita masyarakat yang termarginalkan, masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengacara, mereka tidak ragu-ragu, tidak takut untuk minta bantuan kepada LBH. Mau tidak mau kita sadari bahwa advokat dikenal dengan komersil. Ketika orang bilang, wah kalau bayar pengacara kita harus bayar sekian, sementara untuk makan aja kita susah. Maka mereka tidak berani untuk datang ke kantor apapun. Maka diharapkan dengan adanya lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia khususnya, ataupun yang ada di Cirebon juga, maka diharapkan bisa merasakan kehadiran kita, bisa merasakan adanya lembaga bantuan hukum ini supaya masyarakat yang termarginalkan ini tidak lagi memiliki
batas atau kejenjangan sosial yang selama ini mereka dipandang sebelah mata. Itu adalah tugas kita mahasiswa hukum, tugas kita adalah masyarakat pengerti hukum ataupun para praktisi hukum, para penegak hukum. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, itu adalah sekilas mengenai kita pembicaraan pada kesempatan ini. Maka di dalam tadi disampaikan oleh Zoom meeting, kita ngobrol bersama, santai bersama. Maka kami membuka peluang kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting untuk bertanya. Kalau mengenai materi, saya yakin rekan-rekan semua sudah banyak yang tahu. Tetapi kita akan bicara dulu banyak praktek di lapangan, yang terjadi di lapangan berbeda dengan kita di materi. Sehingga pada saat nanti rekan-rekan mahasiswa hukum ini, ketika sudah menyampaikan ini kepada kami pun akan jadi bahan masukan. Itu saja. Mangga barangkali ada teman-teman, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Pak, kepada Bapak pemateri. Pertanyaannya tuh maksimal berapa yang akan kita terima Pak? Dan pertanyaan itu sistemnya kita tampung dulu semua atau satu-satu langsung dijawab Pak? Baik, kita tampung 3 kali pertanyaan, nanti kita jawab satu persatu. Ya, 3 kali pertanyaan. Supaya nanti sangat. Nah, dipersilahkan kepada hadirin dalam forum ini untuk bertanya mengenai materi yang relate yang sedang kita bahas. Barangkali masih ada yang ambigu atau ayo kita diskusi santai, silahkan sebutkan nama, asal dari mana, dan pertanyaannya apa. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan mic-nya di-on-kan. Pada penanya, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih waktunya di Bapak Hasan. Semoga beliau sehat selalu. Salam kenal Bapak, saya Mansur dari Pamekasan Madura. Tentu dengan tema yang dibawakan oleh pada kesempatan kali ini oleh panitia cukup luar biasa. Masalah tentang teoritik sudah disampaikan oleh Bapak Hasan terkait dengan LBH itu sendiri, kemudian fungsi LBH itu sendiri, dan juga manfaatnya bagi seorang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa daripada LBH tersebut. Saya ingin ini lebih luas terkait dengan disentil barusan oleh Bapak Hasan terkait dengan bagaimana teorinya yang disampaikan kemudian di lapangannya berbeda. Ketika judgement di tengah-tengah masyarakat itu atau pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat itu terkait dengan apa yang dikutip Bapak Baksa terkait dengan harus ada budget ketika menggunakan jasa daripada LBH atau pengedaran itu sendiri. Di masyarakat primitif itu sendiri ada yang kurang memahami Pak terkait dengan adanya LBH itu sendiri, bahwa gratis pemerintah memberikan LBH itu sendiri adalah gratis untuk bagaimana menggunakan jasa daripada pengacara itu sendiri. Lembaga itu sendiri ini tidak bisa dipungkiri, baik itu polisi maupun jaksa maupun hakim, tidak mulus kalau tidak ada yang namanya embel-embel, rokok dan semacamnya. Itu barusan dikutip oleh Bapak. Cuman hal-hal yang seperti ini yang masih tetap melekat. Ini bukan di kalangan akademisi yang memahami tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lembaga-lembaga ini, tetapi masyarakat primitif itu juga memahami, Pak. Dalam kemudian langkah apa agar Bapak selaku bagian daripada LBH itu sendiri untuk menghilangkan judgement di masyarakat itu sendiri, karena memang
lebih melek fakta-fakta ini, masyarakat lebih memahami terkait dengan gejolak yang terjadi di lembaga-lembaga itu sendiri. Mungkin ada suatu konstruksi, satu pemahaman sehingga saya akan menyampaikan kepada masyarakat. Saya juga ini Pak, saya juga berkecimpung di bagian LBH, tetapi untuk menghilangkan seperti itu ini sulit sepertinya Pak. Begitu Pak, terima kasih. Dan Baik, terima kasih kepada Bapak Mansur Rowi yang telah menyampaikan keluh kesahnya di forum kita kali ini. Bagi yang ingin bertanya selanjutnya dipersilahkan, karena maksimal kita menampung 3 pertanyaan. Bagi yang bertanya disilahkan lagi untuk on mic-nya. kalau tidak ada, nggak apa-apa. Jawab. Apa masih tunggu? Kita diskusi santai aja Pak. Nanti kalau ada keluh kesah, silahkan disampaikan di sini mumpung kita lagi sosialisasi tentang bantuan hukum. Kita tunggu sebentar ya Pak, barangkali dia masih nyusun-nyusun kata Pak. Aku nggak grogi misalnya Pak. Masih bisa bertanya moderator? Boleh, silahkan sebutkan nama, asalnya dari mana dan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal khususnya kepada Pak Hasan dan kawan-kawan semua. Nah, saya Naroya Sugian, saya masih mahasiswa semester 6 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Nah, saya di sini, Pak, izin bertanya. Nah, ini pertanyaannya bukan istilahnya mana tahu ada bapak-bapak yang masih sudah advokat atau yang berkecimpung di LBH gitu. Nah, pertanyaan saya yang saya bingungkan dari apa yang Bapak jelaskan, bahwa saya di situ dibilangkan bahwa di LBH itu harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, pertanyaannya, apabila ada seorang masyarakat yang dikatakan itu kurang mampu gitu Pak. Nah, jiwa sosial kita ingin membantu, tapi kondisi kita tidak memungkinkan. Nah, kita harus bagaimana gitu loh Pak. Tindakan kita bagaimana gitu loh Pak. Cara membantu kita untuk masyarakat yang kurang mampu ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya lagi? Disilahkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, Muhammad Faisal mengangkat tangan. Silakan bertanya Muhammad Faisal. Ahmad Mahabits Fairuz Abadi juga ingin bertanya, disilahkan sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya apa. Silakan on mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ada pemateri ataupun moderator. Saya masih tahu Islam. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Ahmad Mahabits Fairuz Abadi. Sinyalnya agak enak punya saya. Oh ya udah, lanjut aja. Menggunakan ini Mas. Ini Kak. Sama juga dari Universitas Islam Madura. Saya ingin perkenalkan, nama saya Ahmad Mabahid Fairuz Abadi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Madura. Saya ingin bertanya Kak,
apakah masih ada royalitas terhadap masyarakat terhadap masyarakat yang membidangi royalitas memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tanpa adanya sogokan ataupun uang. Mengerti, Kak? Baik, terima kasih kepada Mansurowi. Ya, mungkin ini Ahmad. terima kasih. Yang bertanya di sini siapa? Mansurowi atau Ahmad Mahabib Fairuz Abadi? Mabahit, Kak, Mabahit. Suaranya kurang jelas, Pak. Siapa namanya? Mabahit, Kak, Mabahit. Ahmad Mabahit Fairuz Abadi. Ahmad Mabahit. Baik, terima kasih kepada Ahmad Mabahit yang telah bertanya kepada pemateri. Bagaimana Pak dengan pertanyaan pertama dari Mansurowi atau jawabannya secara acak, Pak? Baik, kita akan jawab satu persatu. Terima kasih pada yang sudah mau bertanya dan kemudian kita diskusi santai pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa jadi bahan masukan atau bahan pertimbangan untuk rekan-rekan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum di lembaga bantuan hukum. Baik, pertanyaannya Mas Nahrawi itu langkah apa yang akan kita berikan kepada sebagai lembaga bantuan hukum pada masyarakat yang selama ini masyarakat termarginalkan, masyarakat yang tidak mampu itu memandang sebelah mata tentang hukum. Apakah begitu, Pak Nasrowi? Enggak, Pak. Ya, baik, kita jawab, Mas Nasrowi. Di mukadimah tadi sudah saya sampaikan, kita adalah bagaimana image kita, supaya image kita ini tidak dipandang sebelah mata oleh para kaum miskin atau minoritas yang tidak mampu dalam membayar pengacara ataupun menyampaikan hak-haknya kepada penegak hukum. Maka yang perlu kita sampaikan kembali yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa hukum kita itu adalah untuk mendapatkan keadilan. Sehingga mereka ketika sudah memahami tentang bagaimana hukum itu, bagaimana manfaat kita memahami hukum, kemudian efek daripada kita melakukan pelanggaran hukum, mereka akan berpikir, oh seperti ini. Nah, untuk meyakinkan kita kepada masyarakat bahwa kita selama ini adalah para penegak hukum, advokat ini harus berbayar, kita rangkul mereka, kita sampaikan. Kemudian kita buktikan satu kasus atau satu perkara. Sehingga ketika satu perkara ini kita tidak dipungut biaya apapun, maka di sini adalah masyarakat akan semakin yakin dan percaya bahwa adanya lembaga bantuan hukum inilah benar-benar membantu kepada masyarakat yang ada, membantu kehadiran kita ini adalah yang ada. Ya. Bentar, saya pindah di sini. Mohon maaf Pak, suaranya di mute. Terkendala teknis. Halo? Nyampe sekarang ya? Iya Pak, udah Pak dengar Pak. Agak mendung tadi pagi di Cirebon ini.
Baik. Jadi langkah pertama bagaimana mereka bisa yakin kepada kita. Kita buktikan satu perkara kepada masyarakat yang minta bantuan kepada kita dengan tidak meminta apapun. Bagaimana kita mendapatkan pengganti dari itu? Yakinkan bahwa Tuhan akan mengganti semuanya dengan kebaikan kita. Ataupun kita sampaikan kepada pemerintah setempat, tidak sempat, bahwa ada masyarakat yang butuh bantuan. Kita butuh BOP. Tetapi kita tidak minta kepada masyarakat tersebut, tetapi minta menyampaikan kepada pemerintah desa tersebut ataupun pada orang yang dermawan di situ. Hanya untuk sekedar untuk BOP. Itu ya yang saya tahu, yang lapangan kami lakukan seperti itu di lapangan. Pertama sosialisasi, yang kedua adalah dibuktikan. Ketika ada salah satu masyarakat yang termarginalkan ini tidak mampu membayar pengacara, kami akan mendampingi sampai perkara itu selesai. Terlepas puas atau tidaknya, apalagi sampai ke litigasi, sampai ke tingkat pengadilan, itu adalah semua putusan pengadilan. Dan mereka tidak dipungut biaya apapun. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjalankan itu, kita bisa dipercaya kembali kepada masyarakat yang selama ini mencari keadilan di Indonesia itu semuanya serba uang. Sudah jelas Bapak Mas Nahrawi? Ya, sudah Pak, makasih Pak. Baik, pertanyaan yang kedua dari Nahrozi Hasan. Dari siapa tadi? Pertanyaan kedua dari Nahroy Hasugian, Pak. Dia Medan. Ya, pertanyaannya, masih adakah jiwa sosial kepada diri kita? Sementara kita sendiri tidak mampu untuk membiayakan operasinya, betul tidak? Operasional dalam menyelesaikan perkara ini. Ya betul Pak. Nah, baik. Kita harus percaya dengan Tuhan. Dengan Allah kita muslim dengan Allah. Atau terpercaya dengan Tuhan. Ketika kita punya jiwa sosial, akan banyak Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama harus yakinkan dulu. Yakin dulu bahwa kita jiwa sosialnya dalam hal konteks ini adalah membantu masyarakat termarginalkan untuk membela hak-haknya. Niat dulu dalam hati niat. Kemudian bisa saya katakan langkah yang kedua adalah kita sampaikan juga kepada klien bahwa keadaan kami sekarang seperti ini. Untuk datang ke pengadilan, untuk datang ke polisian, untuk datang ke sana kemari ke instansi tempat, kami sendiri tidak mampu. Kita bersifat diskusi. Maka di situ para pencari keadilan dan juga pemberi atau pemberi kuasa dan penerima kuasa, kita perlu diskusi, cari solusinya. Nah, bisa saya katakan tadi melalui orang dermawan setempat, ataupun melalui instansi setempat, ataupun kita beruluan tangan, tetapi hanya sekedar semampunya. Supaya nanti apa? Kepentingan hak-hak orang termarginalkan adalah bisa terpenuhi. Kalau bahasanya kita jiwa sosialnya tinggi tapi tidak action, itu bukan jiwa sosial namanya. Contoh kita penerima kuasa sebagai lembaga bantuan hukum. Alasan kita nggak bisa menjalankan dengan alasan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi kita diam saja. Maka kita perlu adanya diskusi, sampaikan. Itu langkah-langkah yang harus sampaikan. Kemudian kita presentasikan langkah kita seperti ini kepada mereka. Supaya mereka yakin, oh seperti ini. Kemudian sampaikan juga budget untuk datang ke sana seperti ini. Supaya mereka memahami. Mereka pun pasti akan berusaha berbagai cara, entah itu melalui donatur dari teman-temannya ataupun dari sekeliling kita sampaikan. Insya Allah kalau kita punya jiwa sosial, kemudian kita merangkul, kemudian kita menjalankan amanat daripada masyarakat termarginalkan, semuanya akan bisa kita atasi, meskipun itu tidak maksimal. Beda dengan kita yang sudah memiliki budget yang cukup. Artinya maksimal itu biasanya waktu sekian karena terkendala operasional, jadi sekian waktu. Ya terpenting kita sudah berusaha membantu masyarakat semampu kita. Seperti itu. Sudah ada gambaran, Mas Nahrawi?
Iya Pak, baik Pak. Pertanyaan yang ketiga dari Ahmad Mambazi Khairul Abadi dari Universitas Islam Medan. Pertanyaannya, Madura, Pak. Madura. mohon maaf dari Madura. Pertanyaannya, ya Kat, apa tadi pertanyaannya? Hukum. Apakah masih ada royalitas pengacara Pak terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat melitik pada kami. Rekan-rekan mahasiswa perlu kami ketahui, LBH, advokat, kita harus paham, advokat itu ada dua. Advokat yang setahu saya, advokat yang lahir dari profesional. Ketika dia magang di advokat, maka didikannya, kita tidak menjaga advokat, didikannya selalu bersifat komersil dan budget. Tetapi kita ada juga advokat yang lahirnya dari lembaga bantuan hukum. Maka kalau pertanyaan yang tadi itu masih adakah royalitas, carilah pengacara atau advokat yang lahirnya dari lembaga bantuan hukum, bukan secara profesional. Karena apa? Kalau bicara profesional, semuanya akan berbicara mengenai budget. Tapi kalau kita berbicara advokat itu lahirnya dari lembaga bantuan hukum, dia merasakan di lapangan itu bagaimana susahnya para pencari keadilan, masyarakat yang termarginalkan ini untuk masuk akses mendapatkan sangat sulit. Disitulah kita sudah banyak terjun di lapangan, sudah banyak bermanfaat mengenal masyarakat di lapangan, maka yakin akan banyak sekali advokat yang masih punya jiwa sosial ataupun apa tadi namanya? Realitas Pak. Maka jangan pesimis Bapak Ibu. Rekan-rekan jangan pesimis. Yakinkan. Saya katakan tadi, ada juga mohon maaf lembaga bantuan hukum yang komersil. Silakan saja. Tetapi kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa lembaga bantuan hukum atau bantuan hukum, tentang bantuan hukum adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Artinya apa? Rule of the law, artinya untuk menyamakan antara pejabat ataupun penguasa dengan masyarakat biasa adalah sama di mata hukum. Adapun prakteknya tidak sama, tetap ada kesenjangan sosial, tetap ada tajam ke atas ke bawah, itu adalah manusianya. Tetapi pemerintah sudah berusaha membantu dengan adanya undang-undang bantuan hukum sini. Jadi, Mas Ahmad, tidak usah pesimis, masih banyak yang punya royalitas yang tinggi, advokat itu. Carilah advokat di daerah setempat yang lahirnya dari LBH, bukan profesional. Kalau profesional, ya silakan dicoba. Kami pun mengalami sendiri. Ketika kami waktu di praktek jadi LBH ketemu dengan profesional itu bicaranya selalu angka, bicaranya selalu budget. Inilah perlu adanya sosial seperti inilah, Zoom seperti inilah perlu kita sampaikan. Masih banyak sekali kita lembaga bantuan hukum yang punya jiwa sosial yang tinggi, kualitas tinggi pada masyarakat yang bawah. Ada pertanyaan lagi atau tambahan, silakan. Kalau moderator yang bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Tanyakan lebih. Nah tadi kan udah disampaikan tentang LBH tuh Pak. Nah yang ingin ditanyakan tuh bagaimana prosedur untuk kepengurusan untuk mendapatkan bantuan hukum di LBH itu sendiri Pak? Secara praktiknya Pak. Bagaimana? Prosedur untuk mendapat kepengurusan bantuan hukum itu Pak bagi masyarakat yang kurang mampu Pak. Kalau saya bicara di LBH saya ini ya, di LBH Indonesia Bersatu yang lahir di Cirebon. Kita memang belum lama di LBH lahir tahun 2019. Tapi lama saya di LBH yang lama sudah hampir 7 tahun di LBH yang lama. Artinya apa? Bisa datang langsung ke kantor cabang-cabang kami terdekat. Kami untuk di wilayah 3 Cirebon ini sudah ada memiliki alhamdulillah 4 cabang di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon, di Kota Kuningan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Indramayu.
Kemudian kami juga punya link, punya email, punya website, ataupun lewat WA. Di situ silakan dikonsultasikan via WA, tidak jadi masalah, via telepon tidak jadi masalah. Kami pun akan terbuka dan semuanya gratis. Saya katakan tadi, saya pribadi sebagai ketua umum ini lahirnya advokat itu dari LBH, bukan magangnya tidak di advokat tapi di LBH. Maka kami banyak sekali terjun di lapangan yang memang banyak terkait terkendala kaum minoritas atau kaum miskin ini untuk mengakses keadilan itu sangat sulit. Maka di sini perlu kita adanya jiwa sosial. Itu adalah sejak kemudian ada juga melalui Google Map. Ya, silakan di Facebook juga ada LBH Indonesia Bersatu. LBH Indonesia Bersatu itu adalah kami profilnya. Kami dalam waktu dekat ini LBH kami sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk KTA-nya bisa untuk belanja, bisa untuk e-money atau lain sebagainya. Dan kami akan dalam waktu dekat ini akan punya hak paten ke Kemendagri untuk punya legalitas yang resmi, sehingga kami bisa diakses oleh semua pihak tanpa harus ada pakai biaya. Tapi yang saya harapkan banyak sekali juga masyarakat yang punya biaya pura-pura nggak punya biaya. Maka untuk syarat utama untuk bisa mendapatkan legalitas ataupun akses bantuan hukum ke LBH kami adalah diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun KIS, kartu Indonesia Sejahtera, itu jelas. Atau kalau kita di sini ada rumah sejahtera tidak mampu, insya Allah kami tidak akan memungut biaya apapun. Sudah jelas, Ibu Mbak Moderator? Kemudian mau bertanya lagi nih Pak, bagaimana kalau misalnya ada pengacara yang kita nih mau minta bantuan hukum kepada beliau, tetapi beliau menolak? Adakah tempat aduan masyarakat terkait dengan penolakan dari pengacara tersebut Pak? Ada lembaganya nggak Pak? Ada. Kita di undang-undang ada namanya kode etik advokat. Kode etik advokat itu kita bisa mengadukan karena di organisasi advokat kita ini di Indonesia banyak sekali ya, hampir 30 ya, hampir 30-an lah. Ada dari Pradi, SPIA, KAI dan sebagainya. Artinya wadah itulah sampaikan kepada wadah advokat itu bahwa kami minta bantu pada dia dengan alasan lain, sampaikan secara tertulis. Ya, ketika sampaikan tidak tertulis, sampaikan juga kepada DPD ataupun tembusannya ke DPD atau ke pusat supaya nanti direspon. Insya Allah kalau untuk yang di kami di khusus organisasi advokat kami tidak pernah menolak terkait pengaduan masyarakat. Cuma nanti kami tidak langsung kami terima. Kami akan pelajari dulu apakah betul ini ada unsur yang dirugikan atau tidak. Karena banyak sekali masyarakat yang mengada-ngada atau memanfaatkan kebaikan kami. Ketika kami tidak melakukan biaya dan lain sebagainya, mereka memanfaatkan. Maka kami juga sebagai tim advokat di LBH ini tidak serta-merta langsung menerima. Kami pelajari dulu. Apakah betul dia benar-benar orang tidak mampu, ataupun pura-pura tidak mampu, ataupun mampu tidak mau bayar. Intinya seperti itu. Kita harus waspada. Silakan ada lagi. Maaf, mau tanya Bapak Hasan Salesmo. Silakan ingin bertanya, silakan sebutkan nama, asal dari mana, dan pertanyaannya apa. Dari saya Aziz Ahmad dari Semarang. Untuk ACC dari penelitian kemampuan dan tidak itu biasanya maksimal berapa hari, Pak? Ditampung dulu atau langsung dijawab, Mbak Moderator? Ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Izin moderator. Bertanya. Siapa ini moderator? Silahkan untuk tanya. Karena waktu
Masih tersisa 15 menit lagi. Ya, siapa diizinkan ini moderator? Abdul Qadir Lafwil. Ya, Abdul Qadir Lafwil, Ya. silahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja pertanyaan saya, Pak. Melihat tema ini cukup menarik untuk didiskusikan. Saya hanya melihat dari sisi bagaimana lembaga bantuan hukum itu memberikan peran terhadap masyarakat itu, bagaimana membentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Karena sepanjang yang tadi diceritakan, saya sedikit melihat bahwa ketika masyarakat itu mengelola suatu hukum sampai mereka hanya memberikan permohonan bantuan kepada LBH untuk mengurus sampai kepada tingkat selanjutnya. Tetapi yang di sini substansi pertanyaan saya itu lebih kepada bagaimana lembaga bantuan hukum itu memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat itu sendiri. Karena kita bicara banyak tentang lain, tapi masyarakat itu pun harus, sekalipun dia tidak berpendidikan, paling tidak dia harus sedikit paham terhadap hukum itu sendiri. Apalagi tema kita ini membahas tentang masyarakat yang termarginalkan, artinya dia adalah kumuh, tidak tertib, begitupun tidak berpendidikan. Nah, bagaimana hadirnya lembaga bantuan hukum itu memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama, Pak. Mungkin agak relevansi juga ada pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi Bapak menjelaskan sedikit tentang bagaimana hukum itu ada pada orang-orang yang koruptor, orang-orang yang masyarakat yang paling bawah. Nah, saya hanya menanyakan tentang bagaimana konsep equality before the law. Itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Masih boleh nanya, moderator? Silakan, ingin bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yuri Prayoga dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Ingin bertanya Bapak, kan tugas dari advokat di LBH ini kan bisa terbilang tugas yang mulia ya kan Pak. Jadi saya mau bertanya, ada atau tidak anggaran khusus yang diberikan oleh negara untuk LBH-LBH yang berdiri di Indonesia ini? Mungkin apresiasi khusus untuk yang bekerja di LBH ini Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh ada pertanyaan nggak? Boleh, silakan sekalian. Ini sekalian kita ngejar waktu, masih ada waktu sekitar Boleh mengajukan pertanyaan, Mbak Moderator? Silakan Pak. Ini kalau bisa pertanyaan terakhir ya Pak, mengingat waktu kita udah mau habis. Jadi ditampung ini untuk pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasuri, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Ini saya mau mempertanyakan tentang kewenangan para legal. Saya ingin nanya tentang pengertian atau maksud dari pasal 12 ayat 1 yang berbunyi pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para legal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberi bantuan hukum yang sama. Itu pertanyaannya, udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, kita langsung jawab saja. Iya Pak, silakan Pak. Ya, ini sangat penting. Mahasiswa yang calon penegak hukum kita baik yang tinggi juga marginalkan. Baik, pertanyaan dari ini dari Aziz Ahmad ya. Pertama-tama ini
Apa ini pertanyaan pertamanya ini? Aziz Ahmad tadi ya Pak. Bagaimana bagaimana bantuan hukum dalam memberikan kesadaran masyarakat tentang lembaga bantuan hukum itu Pak? Ini sih Itu pertanyaan Abdul Qadir, tidak salah. bukan. Rendahnya apa tadi? Abdul Halo? Qadir, silahkan boleh diulangi lagi pertanyaannya. Berapa lama Saya penelitian tadi ini? pertanyaan kedua yang tentang peran LBH memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Pertanyaan kedua tadi dari Abdul Qadir. Pak Aziz Ahmad, ini pertanyaannya sangat bagus. Atau melaksanakan pemberi kuasa seperti itu kah? Ya, berapa lama? Kalau di LBH, kita bicara untuk ini karena di lapangannya kita bicara untuk di LBH kita. Ketika kita menerima berkas dari pemberi kuasa, kami tidak langsung terima. Karena kami akan pertama adalah tergantung bukti-bukti yang diberikan oleh pemberi kuasa dulu. Kalau pemberi kuasa ini bisa lengkap pemberi bukti-buktinya, kemudian bisa 1 sampai 2 hari kita langsung ngasih jawaban. Bahkan hari itu juga kita bisa langsung jawaban. Tetapi kalau memang nanti bukti-bukti itu kita belum lengkap, kita lengkapin dulu. Maka ketika kita kan ada pemberi kuasa itu pertama hanya konsultasi dulu. Kemudian ada juga yang langsung minta bantuan kepada LBH. Kalau sudah siap minta bantuan oleh LBH atau pemberi kuasa, kita penerima kuasa, maka kita dilengkapin dulu berkas itu supaya kita langsung jalankan. Kalau di kami punya tim di masing-masing, baik pidana perdata ataupun di kurator ataupun di pengacara pajak, semua ada jobnya. Kita panggil, kita diskusikan, ini ada penerima kuasa seperti ini, silakan dijalankan. Apa yang perlu dikurang di buktinya? Ketika ada kurang bukti, kita sampaikan kepada yang pemohon bantuan tadi, minta bantuan tadi. Jadi kalau target maksimal ini, targetnya maksimal pemberi kuasa ini tidak melengkapi dalam 10 hari, maka kami anggap gugur. Ada batasnya kami, Pak. Sudah jelas, Pak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hasan. Selamat siang. Oke. Pertanyaan yang kedua, Abdul Qadir. Bagaimana peranan LBH memberikan kesadaran kepada masyarakat termarginalkan? Di mukadimah tadi kami sampaikan, tugas kita LBH adalah mensosialisasikan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara bagaimana? Kita meminta permohonan sosialisasi atau kepada desa setempat atau kelurahan setempat untuk mengumpulkan masyarakat setempat, ataupun kalau memang kelurahannya besar cukup di tingkat RT atau tingkat RW setempat untuk dikumpulkan, kita sampaikan sosialisasi. Ketika mereka memahami sedikit ataupun banyak tentang hukum, saya yakin mereka akan sadar akan hukum, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak tahu melanggar hukum akan jadi tahu mereka tidak melakukan melanggar hukum. Itu adalah kesadaran hukum. Tetapi perlu kita ketahui, kesadaran hukum juga itu kita kembalikan kepada personalnya. Ketika sudah tahu dia tentang bahwa ini pelanggaran hukum, tapi tidak mau melaksanakan, tidak menghindari tentang pelanggaran hukum itu, dia melaksanakan, itu adalah melanggar hukum. Jadi kesadaran dikembalikan lagi kepada personalnya. Tugas kita adalah sebagai lembaga bantuan hukum adalah mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini tidak mengerti hukum, sehingga mereka paham hukum. Terutama kita hukum positif yang ada di Indonesia. Boleh juga hukum adat, boleh juga hukum agama kita sampaikan. Kita kombinasi tidak jadi masalah. Itu adalah cara kita untuk memberikan kesadaran ataupun pengetahuan hukum pada masyarakat. Mas Abdul Qadir, sudah jelas? Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang keempat dari Yuri. Ada tidak apa ini?
ada atau tidaknya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Pak untuk LBH? Anda lihat di Undang-Undang Advokat untuk Mas Yuri ini ya, Anda lihat di Undang-Undang LBH nomor 16 tahun 2011, hanya LBH yang terakreditasi saja yang akan mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan dana dari pemerintah. Ketika yang belum mendapatkan akreditasi, maka tidak mendapatkan. Maka konteks ini sebenarnya saya katakan tadi di pasal 15A tentang undang-undang ini, kami juga sebenarnya keberatan. Bagaimana akses ini? Bagaimana adalah mengakses kepada lembaga-lembaga bantuan yang ada di luaran sana. Sementara untuk akreditasi sangat susah. Apalagi ini 3 tahun sekali akreditasi. Yang saya katakan tadi, kalau kita punya jiwa sosial yang tinggi, kita punya lembaga bantuan hukum, kita juga jalankan saja. Nanti akan banyak rezeki di situ. Jadi kesimpulannya, yang mendapatkan budget dari LBH, dari pemerintah pusat adalah LBH yang terakreditasi. Kemudian ada target-target perkara yang harus ditangani, kalau nggak salah itu sekitar 6-7 per bulannya. Nanti akan diklaim, dirembes, setelah menyampaikan itu akan mendapatkan bantuan per 3 bulan sekali. Di sebelum pandemi kemarin itu, kalau nggak salah, kalau kita menangani perkara pidana itu sekitar 7 juta sekian satu perkara itu dari pemerintah pusat. Tetapi kalau sekarang katanya akan 4 jutaan sekian. Jadi sudah jelas ya pertanyaannya. Jadi kalau LBH yang belum akreditasi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi disitulah kita sebagai peranan penegak hukum membantu masyarakat supaya nanti kehadiran LBH kita ini adalah dirasakan oleh mereka. Terlepas kita mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak, kita jalankan sebagai pemegang LBH. Sudah jelas, Mas Yuri? Sudah Pak, terima kasih. Pertanyaan Bapak Tasuri yang terakhir ini. Apa peran paralegal? Dia bertanya Pak, maksud pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang LBH Pak. Di pasal 12 itu menyebutkan mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Dia bertanya tentang pasal yang terkait itu, Pak. Ini tadi pertanyaan ada paralegalnya deh tadi pertanyaan. Berarti 2 pertanyaan ini, Pak Tasuri ini. Betul ya? Benar, Pak Tasuri, Bapak Tasuri. Halo? Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Oke, siap. Ini pertanyaannya tentang kewenangan paralegal yang secara tegas. Pertanyaan pertama ya? Iya, Pak. Secara tegas kewenangan paralegal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, ya, pengertian dari pasal 12 ayat 1 itu pemberian bantuan hukum secara litigasi advokat paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberian bantuan hukum yang sama. Pertanyaannya, pengertian maksud tersebut itu bagaimana? Baik, saya jawab pertanyaan. Kewenangan paralegal. Kalau di luar LBH, paralegal itu tidak ada. Tapi di undang-undangan bantuan hukum itu ada paralegal. Artinya paralegal itu adalah tugasnya membantu advokat dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Artinya paralegal itu tidak bisa mendampingi ataupun menjalankan tugasnya seperti advokat, hanya mendampingi. Kalau toh di pengadilan itu di ruang sidang tidak boleh masuk karena ada Perma tahun 2015 kalau nggak salah itu bahwa hanya advokat lah yang berhak untuk menjalankan
tugas sebagai advokat. Paralegal tidak boleh. Maka tugasnya, kewenangan paralegal itu adalah membantu menyampaikan hasil daripada persidangan ataupun hasil daripada investigasi di lapangan terkait perkara yang sedang ditangani oleh advokat. Tidak boleh melebihi kewenangan dari advokat. Sudah jelas, Bapak Tasuri? Berarti untuk masalah surat kuasa itu paralegal tersebut tidak tercantum gitu, Pak? Yang saya katakan tadi, kalau kita bicara di surat kuasa di profesional, Anda lihat di KUA Perdata, paralegal tidak berhak untuk menerima kuasa di advokat. Tetapi di bantuan hukum diperbolehkan. Anda lihat di pasal 12 tersebut. Boleh tercantum namanya paralegal. Maka di LBH itu ini nama tersebut di atas adalah advokat dan paralegal. Artinya boleh kalau dicantumkan di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tetapi kalau kopnya profesional seperti saya di law firma HBMS tercantum paralegal itu tidak boleh. Hanya advokat saja yang menerima kuasa. Tetapi kalau di LBH Indonesia Bersatu tercantum nama tidak advokat paralegal adalah diperbolehkan. Dan aturan paralegal itu adalah mereka yang sudah pernah ikut pelatihan dan mendapatkan sertifikat dari LBH setempat. Itu adalah aturan yang sebenarnya. Tetapi karena kita minimnya para advokat yang ada di Indonesia ini, yang saya katakan ini, yang mau membantu masyarakat yang tidak mampu adalah, maka kewenangan tersebut tidak dipersoalkan. Kalau tanpa paralegal hanya advokat saja, maka perkara-perkara yang sekarang ditangani oleh para kaum marginal akan sangat terkendala. Maka ini juga sebenarnya simpang siur antara aturan dengan praktek di lapangan. Maka untuk di LBH kami tidak dipersoalkan kalau ada paralegal yang masuk di diterima kuasa. Tapi sebatas kewenangannya hanya untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Semuanya yang bertanggung jawab adalah para advokat yang tertera di penerima kuasa. Sudah ada gambaran, Bapak Tasuri? Ini Pak, bahkan tadi kan Bapak bilang tentang masalah paralegal itu harus ada sertifikat dari LBH tertentu misalkan. Nah, misalkan ini ada paralegal yang mendapatkan sertifikat paralegal itu di luar dari LBH Bapak. Terus paralegal tersebut itu mengikuti belajar dengan Bapak, apakah sertifikat itu berlaku atau tidak, walaupun itu sertifikatnya dari LBH yang lain gitu Pak. Selama sertifikat itu yang dikeluarkan oleh lembaga bantuan hukum yang diakui oleh pemerintah, artinya punya Kemenkumham, sah-sah saja, tidak jadi persoalan. Tidak harus LBH ini punya sertifikat, harus ini, tidak. Yang terpenting yang saya katakan tadi, paralegal itu idealnya adalah memiliki sertifikat dari lembaga bantuan hukum yang pernah diikutinya selama magang ataupun selama dia praktek di situ, ataupun selama ikut kegiatan di situ. Ya boleh-boleh saja, semuanya bebas, tidak jadi masalah. Selama sertifikat itu diakui. Oke, siap. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Ini moderator? Karena waktu kita cuma 1 jam untuk diskusi dan ini menunjukkan jam 11, berarti pertemuan kita udah cukup sampai di sini dan nggak ada penampungan pertanyaan lagi, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa nanti bisa lewat email atau lewat WA. Nanti kami akan kasih jawaban. Ya. Tadi ada ini. WA-nya boleh saya sebutkan, Pak? WA untuk dihubungi dengan lembaga bantuan hukum Bapak. Jadi bagi masyarakat yang ingin bertanya lagi atau yang kurang paham
Bisa WA di 0817, Ya, bisa telepon atau WA 0817 8452 99. dua ya sama-sama. Satu lagi Mbak, 085 085 224 224 154 154 114. 114. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi, bagi yang menghubungi lagi ada nomor yang kedua yaitu 0852 2415 4114. Baik. Boleh dicatat Bapak dan Ibu. Moderator nanti akan di grup aja moderator. Baik. Baik. Karena waktu telah menunjuk pukul lewat 11.06 dan itu artinya kita sudah berada di ujung acara pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya, Pak? Kalau bahasa statement ya terlalu ini ya, terlalu berlebihan menurut saya. Tapi kami mengajak bahasanya, mengajak, menyampaikan buat para calon advokat, para penegak hukum, ketika rekan-rekan adik-adik mahasiswa hukum ini adalah jangan lupa rasa keadilan bagi semua masyarakat harus disampaikan. Yang pertama harus dijalankan yang pertama. Yang kedua, adik-adik arahkan kita mengkondisikan yang membuat Tuhan itu adalah mereka yang kemarin aja nanti juga Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Baik. Ya, Sudah. jelas, Pak. Ulang lagi nih, bagaimana? Ulang lagi. Jelas. Sudah jelas semua atau jaringan saya yang putus-putus? Jelas Pak. Kami Jelas. hanya harus buat sosial. Yang kedua, harus menerima ketika mereka ini lebih atau tidak, terlepas mereka miskin atau tidak, tetapi terima aja dulu, nanti gampang dibicarakan. Yang ketiga, tidak boleh sombong ketika advokat. Saya advokat aja masih sering sekali di pengadilan menemui advokat yang sombong, banyak sekali. Saya berharap dengan di Zoom meeting ini tidak seperti mereka yang sombong, karena kesombongan itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih. Siap Pak. Oke, saya atas nama Ketua LBH nomor 1 juga pembawa materi ya pembuka diskusi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kami nanti kata-kata ataupun kurang puas. Mudah-mudahan bisa menjadi saudara di kemudian hari dan diharapkan rekan-rekan mahasiswa ini akan bisa menentukan seperti kami yang lebih banyak membantu masyarakat. Cukup sekian dari saya. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa Terima kasih Pak. Baik, Terima sama-sama. kasih Pak Haji Hasan Bisri. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa ada closing statement dari moderator. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan keadilan yang dikaitkan dengan rupiah. Karena keadilan yang bijak tidak berbicara tentang rupiah. Mari kita kawal terus tentang kebijakan pemerintah terhadap proses hukum dan mengajak masyarakat untuk memantau kebijakan pemerintah dalam mengawal hak-hak rakyat. Karena tidak mungkin ada negara hukum yang tegak kalau masyarakat yang mengalami masalah hukum tidak bisa mendapatkan haknya atau tidak bisa mengakses peradilan. Dan ketika ada masalah, tidak bisa mencari bantuan itu sendiri. Dan itu bukan negara hukum namanya. Terima kasih kepada kita semua yang hadir
dan pemateri yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan virtual pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa diserap dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya moderator Peggy Perdianti, pamit undur diri. Dipersilahkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk meninggalkan ruang Google Meet. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, Sama-sama. moderator. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. moderator. Sama-sama Pak dan teman-teman.